Karomah Syekh Abdul Wahab Rokan, pendiri Kampung Besilam. Secara etimolog, karomah adalah penghormatan atau kemuliaan. Karomah ini tidak dimiliki oleh semua orang, kecuali mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama yang mendapatkan karomah selalu menunjukkan kepribadian yang baik dan mengikuti jejak Rasulullah dan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan adalah seorang ulama, ahli fikih, sufi, dan seorang pemimpin tarikat Naqsyabandiyah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Selain sebagai pendiri Besilam, Tuan Guru memiliki karomah yang sangat luar biasa. Jadi, tak heran jika makamnya yang terletak di Kampung Besilam, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selalu dikunjungi oleh para peziarah. Syekh Abdul Wahab Rokan memiliki nama lengkap, yaitu Syekh Abdul Wahab bin Abdul Manaf bin Muhammad Yasin bin Maulana Tengku Haji Abdullah Tambusai. Beliau lahir di Kampung Danau Runda, Kabupaten Kampar, Riau, pada tahun 1230 Hijriah, 19 Rabiul Akhir, atau 28 September 1811. Dan beliau wafat pada tahun 1345 Hijriah, 21 Jumadil Awal, atau 27 Desember 1926. Syekh Abdul Wahab Rokan memiliki nama asli Abu Qasim. Setelah beliau melakukan perjalanan haji dan melaksanakan ibadah haji, maka beliau mengganti namanya menjadi Haji Abdul Wahab. Sedangkan Rokan berasal dari tempat kelahirannya, yaitu Sungai Rokan. Beliau lahir dari keluarga bangsawan yang berpendidikan dan taat terhadap agama. Ayahnya bernama Haji Manaf bin Muhammad Yasin bin Tengku Abdullah Tambusai, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya. Buyutnya bernama Tuanku Tambusai adalah ulama dan pejuang yang masih keturunan keluarga kerajaan Islam Siak Sri Indrapura. Dan ibunya adalah Arbaiyah binti Daji, adalah seorang keturunan Kesultanan Langkat, Sumatera Utara. Syekh Abdul Wahab Rokan mendapat pendidikan Quran pertama kali dari ayahnya. Dan ketika ayahnya wafat, ia belajar kepada Tuanku Muhammad Saleh Tambusai, Tuanku Haji Abdul Hasan Tambusai, dan Syekh Muhammad Yusuf di Semenanjung Melayu selama 2 tahun. Pada tahun 1863, Syekh Abdul Wahab Rokan melaksanakan haji dan memperdalam ilmu keagamaannya selama 6 tahun, yang dimulai dari tahun 1863 sampai 1869. Beliau berguru kepada orang-orang yang terkemuka, yaitu ada Syekh Sadi Syarif Dahlan, yaitu seorang mufti mazhab Syafi'i, Syekh Hasbullah, ulama Islam di Masjidil Haram, Syekh Muhammad Yunus Abdurrahman Batubara, yaitu seorang ulama Islam asal Tanah Batak, dan Syekh Sulaiman Zuhdi yang berada di Jabal Abu Qubais, Mekah. Kemudian Syekh Sulaiman Zuhdi inilah yang membaiat dan memberi ijazah kepada Syekh Abdul Wahab Rokan untuk mengajarkan tarekat Naqsyabandiyah. Asal muasal Besilam adalah beliau mendapatkan tanah wakaf dari Sultan Langkat pada tahun 1879 sebanyak 1 bidang tanah. Beliau memperoleh tanah tersebut untuk membangun suatu perkampungan yang khusus untuk beribadah. Kemudian beliau beserta para santri dan sahabat-sahabatnya membangun sebuah perkampungan di Langkat, lengkap dengan masjid dan pesantrennya. Lalu perkampungan yang dibangun olehnya semakin berkembang.
dan diberi nama Kampung Babu Salam, yang berarti pintu keselamatan. Kampung Babu Salam ini sering dikenal sebagai Besilam oleh kaum umum. Besilam dibangun pada tahun 1811 sampai 1926. Nama Besilam dan masjidnya serta kegiatan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah yang dipimpin oleh Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi kemudian dikenal dengan sebutan Suluk Besilam. Sebagai seorang ulama sufi, Syekh Abdul Wahab Rokan cukup dikenal oleh penduduk setempat. Sejumlah keramat tentang beliau cukup populer di kalangan masyarakat Langkat. Salah satunya ada pada zaman penjajahan Belanda. Belanda curiga Syekh Abdul Wahab Rokan melakukan pemalsuan uang karena beliau tidak pernah kekurangan uang. Karena merasa tersinggung oleh tuduhan tersebut, maka beliau meninggalkan Besilam dan pergi ke Malaysia sekalian berdakwah di Malaysia. Selang kepergiannya, Pertamina atau yang dulu dikenal sebagai BPM, British Petroleum Masepaji, mengalami kekeringan minyak dan lautan di sekitar Langkat menjadi langka akan terhadap hasil laut. Hal ini membuat khawatir para penguasa Langkat. Dan Syekh Abdul Wahab Rokan diminta pulang dan dijemput agar kembali ke Besilam. Setelah kembalinya beliau ke Besilam, minyak mulai mengalir seperti biasanya dan bahkan lebih deras dari sebelumnya. Begitu juga dengan hasil laut yang semakin berlimpah. Itu adalah salah satu keramat beliau yang populer di lingkungan masyarakat sekitar. Setelah wafatnya pada tahun 1926, yakni beliau sudah berusia 115 tahun. Banyak yang berziarah dan bernazar ke makamnya. Bertepatan dengan hari wafatnya, diadakan haul besar peringatan wafat Tuan Guru pertama Besilam, yakni pada tanggal 21 Jumadil Awal setiap tahunnya. Dan untuk mengenang jasa dan karomahnya, haul besar ini selalu diadakan setiap tahunnya. Begitu juga dengan nama beliau yang harum semerbak selalu dikenang sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan mendatang. Begitulah sejarah kehidupan Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsyabandi yang diketahui oleh masyarakat setempat dan juga masyarakat lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Syekh Abdul Wahab Rokan, pendiri Kampung Besilam. Secara etimolog, karomah adalah penghormatan atau kemuliaan. Karomah ini tidak dimiliki oleh semua orang, kecuali mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ulama yang mendapatkan karomah selalu menunjukkan kepribadian yang baik dan mengikuti jejak Rasulullah dan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan adalah seorang ulama, ahli fikih, sufi, dan seorang pemimpin tarekat Naqsyabandiyah pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20.